Halo semua, salam sukses. Kami dari kelompok 5 mata kuliah teori graf akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 3 pokok bahasan berikut. Baik, 3 pokok bahasan tersebut diantaranya yang pertama kode Huffman, yang kedua pohon pencarian, dan yang ketiga transversal pohon biner. Oke, yang pertama kode Huffman. Dalam komunikasi data, pesan yang dikirim seringkali ukurannya sangat besar sehingga waktu pengirimannya lama. Begitu juga dengan penyimpanan data, arsip yang berukuran besar memakan ruang penyimpanan yang besar. Kedua masalah ini dapat diatasi dengan mengkodekan pesan atau isi arsip sesingkat mungkin sehingga waktu pengiriman pesan juga relatif cepat dan juga penyimpanan yang dibutuhkan juga sedikit. Cara pengkodean seperti ini disebut pemampatan atau compression data. Pemampatan data dilakukan dengan mengkodekan setiap karakter di dalam pesan atau di dalam arsip dikodekan dengan kode yang lebih pendek. Sistem kode yang banyak digunakan adalah kode ASCII. Dengan kode ASCII, setiap karakter dikodekan dalam 8 bit biner. Tabel 9.3 berikut adalah contoh kode ASCII untuk beberapa karakter. Baik, teman-teman bisa perhatikan tabel 9.3 kode ASCII ini. Dengan mengikuti ketentuan pengkodean di atas, string AB, A, C, C, D, A dipresentasikan menjadi rangkaian bit seperti yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi dengan sistem pengkodean ASCII, representasi 7 huruf membutuhkan 7 kali 8 sama dengan 56 bit atau 7 byte. Untuk meminimumkan jumlah bit yang dibutuhkan, panjang kode untuk setiap karakter sedapat mungkin diperpendek, terutama untuk karakter yang kekerapan atau frekuensi kemunculannya besar. Pemikiran seperti ini yang mendasari munculnya kode Huffman. Misalnya pada pesan A, B, A, C, C, D, A, kekerapan muncul A adalah 3, kekerapan B adalah 1, kekerapan C adalah 2, dan kekerapan D adalah 1. Sehingga dapat dibuat tabel 9.4 seperti yang teman-teman bisa perhatikan. Baik, pada tabel 9.4 ini, simbol A memiliki kode Huffman 0, simbol B memiliki kode Huffman 110, simbol C memiliki kode Huffman 10, dan simbol D memiliki kode Huffman 111. Nah, mengapa diperoleh kode Huffman seperti pada tabel? Nah, pada slide berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara mendapatkan kode Huffman. Dengan menggunakan kode Huffman di dalam tabel 9.4 dipresentasikan menjadi rangkaian bit yaitu 0110 01 01 01 110. Jadi dengan menggunakan kode Huffman ini, jumlah bit yang dibutuhkan untuk string ABA CCDA hanya 13 bit. Selain itu juga, simbol-simbol yang sering muncul di dalam string dipresentasikan dengan kode yang lebih pendek daripada kode untuk simbol yang jarang muncul. Nah, untuk kode setiap simbol tidak boleh merupakan awalan dari kode yang lain, sebab akan menimbulkan keraguan atau ambigu dalam proses pemulihannya atau decoding, yaitu mengubah kembali kode biner ke simbol asalnya. Oleh karena itu, kode Huffman adalah kode prefix. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan kode Huffman? Cara untuk mendapatkan kode Huffman adalah, mula-mula kita harus menghitung dulu kekerapan kemunculan tiap simbol di dalam teks. Cara pembentukan kode Huffman adalah dengan membentuk pohon biner yang dinamakan pohon Huffman sebagai berikut. Langkah pertama, pilih 2 simbol dengan peluang atau probability paling kecil, yaitu pada contoh tabel 9.4 di atas. Probability yang paling kecil adalah simbol B dan D, yaitu dengan peluang 1/7. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simpul orang tua dari simbol B dan D, sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 tambah 1/7 sama dengan 2/7, yaitu jumlah peluang kedua anaknya. Nah, simbol baru ini diperlakukan sebagai simpul baru dan diperhitungkan dalam mencari simbol selanjutnya yang memiliki peluang paling kecil. Selanjutnya, pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru
yang mempunyai peluang terkecil. Pada contoh tabel 9.4, dua simbol tersebut adalah simbol C dengan peluang 2/7 dan simbol baru BD dengan peluang 2/7. Akan dilakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya sehingga dihasilkan simbol baru CBD dengan kekerapan 2/7 tambah 2/7 sama dengan 4/7. Langkah selanjutnya, prosedur yang sama dilakukan pada dua simbol berikutnya yang mempunyai peluang terkecil, yaitu A dengan peluang 3/7 dan CBD dengan peluang 4/7, sehingga menghasilkan simbol ACBD yang merupakan akar pohon Huffman dengan peluang 3/7 ditambah 4/7 sama dengan 7/7. Selanjutnya, daun pada pohon Huffman menyatakan simbol yang digunakan dalam teks atau pesan. Kode setiap simbol dengan memberi label 0 pada setiap cabang atau sisi kiri dan label 1 untuk setiap cabang kanan. Pohon Huffman untuk string A, B, A, C, C, D, A ditunjukkan pada gambar 9.28. Dengan membuat lintasan dari akar ke daun, akan dihasilkan kode untuk setiap simbol. Dari gambar 9.28 diperoleh kode untuk masing-masing simbol asal sebagai berikut. A sama dengan 0, B sama dengan 110, C sama dengan 10, D sama dengan 111. Perhatikan bahwa simbol yang paling sering muncul memiliki kode dengan jumlah bit paling sedikit. Perhatikan pula bahwa tidak ada simbol yang kodenya merupakan kode awalan untuk simbol yang lain. Dengan cara ini, kode yang diawali 0 dapat dipastikan adalah A, sedangkan kode yang diawali 1 mungkin B, C, atau D yang harus diperiksa dari bit-bit selanjutnya. Perhatikanlah bahwa kode Huffman tidak bersifat unik. Artinya, kode untuk setiap karakter berbeda-beda pada setiap pesan bergantung pada kekerapan kemunculan karakter tersebut di dalam pesan. Selain itu, keputusan apakah suatu simpul pada pohon Huffman diletakkan di kiri atau di kanan menentukan kode yang dihasilkan, atau tetapi tidak mempengaruhi panjang kodenya. Misalkan dari sebuah pesan sudah dihitung kekerapan kemunculan setiap simbol karakter seperti diperlihatkan pada tabel 9.5 pada pohon Huffman-nya ditunjukkan pada gambar 9.29 pada tabel di bawah. Pohon pencarian. Pohon pencarian biner adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu. Baik, selanjutnya ketentuan pengaturan kunci. Jika R adalah akar dan semua kunci yang tersimpan pada setiap simpul tidak ada yang sama, maka kita lihat gambar di samping. Untuk semua simpul pada upah pohon kiri mempunyai kunci lebih kecil dari kunci R, sedangkan semua simpul di upah pohon kanan mempunyai kunci nilai lebih besar dari kunci R. Kita masuk ke contoh 9.12. Gambar 9.1 adalah sebuah pohon pencarian. Untuk data masukkan dengan urutan sebagai berikut: 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, 70. Ini adalah contoh pohon pencarian. Yang berikut transversal pohon biner. Operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon biner ialah mengunjungi atau transversal setiap simpul tepat satu kali. Misalkan T adalah pohon biner, akarnya R, upah pohon kiri T1, dan upah pohon kanan T2. Kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Ada 3 macam skema mengunjungi simpul-simpul di dalam pohon biner T. Yang pertama preorder. Itu kita kunjungi R sekaligus memproses simpul R. Yang berikut kunjungi T1 secara preorder dan kunjungi T2 secara preorder.
yang kedua in order, itu kita kunjungi T1 secara in order, yang kedua kunjungi R sekaligus memproses simbol R, yang ketiga kunjungi T2 secara in order. Yang ketiga post order. Yang pertama kunjungi T1 secara post order, yang kedua kunjungi T2 secara post order, dan yang ketiga kunjungi R sekaligus memproses simbol R. Gambar 9.2 ini adalah skema mengunjungi pohon biner. Pre-order. Langkah pertama ialah kunjungi R. Langkah kedua kunjungi T1 secara pre-order. Langkah ketiga kunjungi T2 secara pre-order. In order. Langkah pertama kunjungi T1 secara in order. Langkah kedua kunjungi R. Langkah ketiga kunjungi T2 secara in order. Yang berikut post order. Langkah pertama kunjungi T1 secara post order. Langkah kedua kunjungi T2 secara post order. Langkah ketiga kunjungi R. Selanjutnya tinjau pohon biner T di bawah ini. Mari teman-teman kita sama-sama lihat gambar pohon biner di bawah ini. Kemudian kita akan menentukan lintasan pre-order, in order, dan post order dari T. Yang pertama pre-order. Pre-order kita dapat A, B, D, E, F, C, G, I, dan J. Kalau untuk in ordernya kita dapat D, B, H, E, A, F, C, I, G, dan J. Dan selanjutnya post ordernya kita dapat D, H, E, B, F, I, Z, G, C, A. Ada korespondensi antara ketiga cara mengunjungi pohon biner dengan notasi prefix, infix, dan postfix. Misalkan pohon yang dikunjungi adalah pohon ekspresi pada gambar 9.33. Penelusuran pohon secara pre-order, in order, dan post order masing-masing menghasilkan ekspresi dalam notasi prefix, infix, dan postfix seperti yang di bawah ini. Mari kita sama-sama melihat pada pre-order, in order, post order di bawah ini. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada pre-order, in order, dan post order pada pohon MR. Skema pre-order, post order, dan in order pada pohon biner dapat dirapatkan sehingga berlaku untuk sembarang pohon emari. Misalkan T adalah pohon emari, akarnya R, dan U pohonnya adalah U pohonnya adalah T1, T2, sampai Tn. Selanjutnya kita masuk pada transversal pre-order, in order, dan post order pada pohon emari didefinisikan sebagai berikut. Pertama, pre-order. Pre-order terdapat dua, yaitu kita kunjungi R, kemudian yang kedua kunjungi T1, T2, sampai Tn secara pre-order. Yang kedua kita lihat in order. In order terdapat tiga, yaitu kunjungi T1 secara in order, kemudian kita kunjungi R, dan yang terakhir kunjungi T1, T2, sampai Tn secara in order. Dan yang ketiga post order. Post order yang pertama kunjungi T1, T2, sampai Tn secara post order, kemudian kita kunjungi R. Yang berikut kita masuk pada contoh 9.14. Tentukan hasil kunjungan pre-order, in order, dan post order pada pohon 4 ari berikut ini. Penyelesaian lintasan hasil traversal. Yang pertama pre-order kita dapat A, B, E, N, O, F, G, C, H, I, D, J, K, L, P, Q, M. In ordernya kita dapat N, E, O, B, F, G, H, C, I, Z, D, K, P, L, Q, M. Sedangkan post ordernya kita dapat N, O, E, F, G, B, H, I, C, J, K, P, Q, I, M, D, A. Baik, itulah beberapa materi yang telah kami presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.